Otomatis kan karena komunikasinya ini bermasalah, komunikasi yang jadi keinginan orang tua dan yang jadi keinginan Agus ini kan ada miss di situ dan tidak terkomunikasikan dengan baik. Akhirnya jatuhnya apa? Gugat perdata, lapor pidana, kemudian beberapa kali tuh Polsek Sawahan itu kan bolak-balik dipanggil hanya karena permasalahan ribut-ribut permasalahan keluarga. Jadi banyak nih ketika terjadi permasalahan dalam keluarga yang bermasalah itu sebenarnya bukan cuma 2 orang, tetapi orang di sekitarnya. Cuman jangan lupa, ketika seseorang bermasalah, yang paling happy itu cuma satu. Siapa? Pengacara. Loh, kalau Pak Oto itu apa yang bikin Sis kagum dengan beliau? Saya kagum dengan Prof. Oto karena beliau menangani perkara Jessica. Pada waktu itu kan beliau memberikan terobosan-terobosan hukum. Kopi Vietnam tuh. Iya, kopi Vietnam. Saya rasa menjadi pengacara itu bukan hanya kita menguasai materi, tetapi kita juga harus kreatif nih. Kreatif melakukan pembelaan kepada klien kita. Ingat, meskipun klien kita bersalah, tetapi klien kita memiliki hak-hak yang memang harus diperjuangkan. Artinya seorang pengacara itu mendampingi klien bukan untuk membebaskan, tapi melindungi hak-hak dia sebagai seorang terdakwa, seorang terpidana kan begitu. Ketika kita menjadi pengacara, kita bisa menolong orang lain bukan hanya dengan uang. Karena kalau kita menolong orang lain dengan uang itu kan terbatas. Mungkin kita bisa membantu dia dengan uang hanya untuk dia makan 1, 2, 3 kali. Tapi bayangkan, contohnya seperti saya menangani perkara Agus tersebut. Ketika saya menangani perkara Agus, saya bisa membantu pemulihan sebuah keluarga. Otomatis kan di situ selain saya mendapatkan pelajaran dari case tersebut, saya kan juga merasa bahwa saya ini menjadi manusia, bukan hanya manusia yang hidup bernafas, cuman gitu doang saya hidup. Assalamualaikum kawan Jawa Pos, mendengar kata advokat yang terbayang umumnya adalah sosok yang memakai toga hitam di ruang sidang, beradu argumen dengan tajam, memberikan pendampingan hukum, serta sosok pembela keadilan yang membela hak kliennya dari ancaman masalah hukum. Padahal di sisi lain, advokat juga manusia yang tentu pada momen tertentu akan mengalami dilema di antara profesi, dedikasi, kepastian hukum, dan hati nuraninya. Nah, dalam podcast The Advocate edisi kali ini, kami akan berbincang dengan salah satu advokat Surabaya, Ibu Elo Dwi Kaja. Selamat datang di studio Jawa Pos, Ibu Elo. Saya panggilnya Sis saja ya. Boleh? Ya, Sis Elo, gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, masuk. Ya, baik. Sekarang ini kesibukannya masih beracara atau mendampingi klien atau ada kesibukan lain di luar profesi hukum? Saat Sis Elo. ini kesibukan saya full, totally jadi pengacara. Pagi, siang, sampai malam juga ya? Jadi karena saya kan ibu nih, seorang ibu, jadi tugas utama saya adalah menjadi ibu bagi anak saya, mendidik dan membimbing anak saya. Kemudian kesibukan saya yang lainnya adalah menjadi pengacara. Jadi pengacara buat saya itu bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan, itu adalah passion saya. Saya memutuskan pengacara itu bukan pekerjaan tetapi passion atau hobi yang dibayar. Hobi ya? Iya. Sudah hobi, dibayar. Saya kok jadi teringat sama pemain sepak bola ya? Itu kan hobi bermain sepak bola dan dibayar lagi. Betul. Ya, berarti si Sela juga begitu ya? Iya dong. Manusia yang paling kuat di bumi ini adalah emak-emak. Jadi terbayangkan gimana kalau emak-emak suka debat, ya kan? Emak-emak suka debat, suka ngeyel, suka nawar, kemudian jadi pengacara. Otomatis kan hobinya tersalurkan dalam pekerjaannya. Makanya saya bilang pengacara itu bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai passion dan hobi saya. Dan terakhir tadi ya, dibayar lagi. Itu yang paling penting itu, Mas. Oke, sebenarnya sudah berapa lama sih terjun di dunia advokat ini? Coba tebak, sudah berapa lama saya jadi pengacara, Mas? Berapa lama ya? 5 tahun? Dari tampang saya ini udah 5 tahun ya jadi pengacara. Berapa lama? Saya sudah 10 tahun, OTW 11 tahun jadi pengacara. 11 tahun ya. Dan itu sebenarnya cita-cita dari kecil ya? Bukan. Apa sebenarnya cita-citanya, si Sela? Cita-citanya dari kecil saya pingin jadi petani. Petani? Betul. Emang anak petani toh? Bukan.
Mungkin waktu itu saya melihat jadi petani itu kan slow living, kemudian hidupnya itu kan bahagia, dan yang paling penting petani itu nggak butuh pelajaran matematika. Apalagi menghafal pasal-pasal ya, KUHP. Wah, itu sudah di luar ekspektasi saya sih. Tapi Tuhan menaruh saya menjadi seorang pengacara. Saya rasa ini adalah pilihan yang saya pilih dan kemudian disupport oleh keluarga dan saya selalu berdoa. Jadi setiap kali saya mau beracara atau setiap kali saya bertemu klien saya berdoa dulu. Saya berdoa meminta Tuhan memberikan kebijaksanaan supaya saya ini tahu nih apa yang harus saya sampaikan ke klien saya. Jadi saya berharapnya bukan hanya jadi pengacara yang jago kompor ini ya, tapi saya berharapnya menjadi pengacara yang membawa damai. Sebentar, cita-cita petani kemudian dalam perjalanannya menjadi seorang advokat, apa memang pernah mengalami suatu peristiwa itu membuat Sis itu tiba-tiba berubah haluan cita-citanya? Waktu itu sebenarnya simpel sih, tiap minggu itu kan saya ke gereja. Nah ketika waktu itu di gereja ada announce yang membutuhkan orang yang memiliki background di bidang hukum. Karena waktu itu saya sarjana hukum, tapi saya waktu itu sekolah desain. Sekolah desain, cuman waktu itu sekolah desainnya juga udah selesai. Akhirnya saya iseng lah mencoba mengajukan diri untuk jadi volunteer di gereja. Tetapi karena saya kasih name card saya itu sebagai seorang fashion design, mungkin pihak gereja waktu itu ya berpikirnya apakah saya punya kapasitas dan kapabilitas apabila saya menjadi volunteer di gereja. Jadi berdasarkan hal tersebut, saya coba iseng pendidikan profesi advokat, Kemudian iseng juga coba lulus ujian, iseng juga daftar ujian, Akhirnya lulus juga, padahal yang lainnya itu ujian itu 2 kali, 3 kali, baru bisa lulus. Nah waktu itu ya karena saya iseng, saya jadi kan nggak ada beban, lulus alhamdulillah ya, nggak lulus ya udah. Ternyata memang jalannya Tuhan itu berliku ya. Jadi cita-cita menjadi petani, kemudian dari ibu rumah tangga, kemudian saya sekolah fashion design, kemudian ujung-ujungnya jadi pengacara. Nah Sis, artinya titik balik itu saat aktif di gereja itu kan, orang kuliah sarjana hukum kan belum tentu jadi pengacara, karena ada keinginan untuk menjadi relawan tadi itu ya berarti? Iya. Dan itu didukung sama orang tua? Orang tua saya membebaskan saya dalam memilih profesi. Jadi pada waktu itu saya itu jualan batik. Jadi saya jualan batik itu kan saya sampai ke luar negeri tuh, ke Penang, ke Malaysia, ke Singapura. Karena kan kerjasama dengan KJRI setempat. Nah pada waktu itu ya saya sampaikan, waktu itu kan saya merasa terpanggil untuk jadi volunteer di gereja. Mengajukan diri saja, barangkali ilmu saya ini bisa dipakai, karena kan kalau dalam Kristen diajarkan bahwa orang yang diberikan talenta, kalau talenta tersebut didiamkan maka kita kan berdosa nih. Ya saya merasa saya kan sarjana hukum, begitu doang. Barangkali dengan saya sarjana hukum saya bisa membantu. Berdasarkan hal tersebut, simple sebenarnya ya, sederhana. Dan saya juga bukan orang yang aktif di gereja. Jadi samalah kayak masuk hari Jumat kan masuk mendengarkan ceramah ya. Nah begitu ceramah itu ternyata ceramahnya nyentil nih sampai ke hati. Jadi, gitu ya? Iya, jadi cuman gitu doang. Waktu itu pun saya juga nggak tiap minggu ke gereja, ya cuman pada waktu itu ini saya sampaikan ya, mungkin ini jalannya Tuhan mau menempatkan saya menjadi seorang pengacara, ada rencana yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Saya sebagai makhluknya nih, saya sebagai ciptaannya, ya saya pasrah aja mengikuti alurnya. Nah Sis, waktu aktif menjadi relawan di gereja untuk masalah hukum itu, perkara apa yang sempat dibantu? Percaya atau tidak, saya sudah kasih name card, saya sudah kirimkan CV saya, iya kan? Iya. Pada waktu itu gereja tidak memanggil saya. Tapi nggak di-prank kan ya? Berarti nggak lolos tuh? Nggak lolos. Nggak lolos? Harusnya nggak lolos, dan kalau saya nggak tahu nih karena tanpa diberitahu. Tapi apa direkod? Nggak perlu disebut gerejanya loh. Tapi kan itu menjadi titik balik ya, karena sudah terlanjur sekolah advokat,
kemudian mencari pengalaman itu akhirnya keterusan kan? Sebenarnya saya pendidikan profesi advokat, saya sudah sampaikan, saya itu iseng. Saya daftar itu pun saya dibayarin loh. Saya ujian pun saya dibayarin, makanya saya bilang saya iseng, saya cuman iseng doang, nggak ada beban saya di situ. Ya mungkin awalnya ya karena dengar khotbah dari gereja, kemudian dibutuhkan volunteer, kemudian saya mengajukan diri. Yang bayarin gereja berarti? Waktu itu bukan yang bayarin gereja. Bukan. Jadi pada waktu itu ada teman saya kan telepon teman saya nih, kerja di bidang hukum itu apa ya? Karena teman saya pengacara, akhirnya dia merekomkan saya. Udah kamu jadi pengacara aja. Kebetulan ini ada pendidikan buka, udah kamu ikut aja. Ya udah, saya hanya mengikuti saran dari kawan saya yang mungkin lebih dulu terjebak manja menjadi seorang pengacara mungkin ya. Nah, karena terlanjur kemudian keterusan lah ya jadi profesi sekarang ini. Jadi passion. Nah, Sis, 11 tahun menjadi seorang pengacara itu pasti punya banyak pengalaman lah. Pengalaman itu mungkin artinya dalam perkara-perkara tertentu, mungkin itu menjadi pelajaran buat Sis Elo juga. Nah, kira-kira apa peristiwa atau perkara apa yang menurut Sis itu betul-betul menjadi pelajaran? Tidak hanya bagi Sis sendiri, tapi mungkin ke orang lain juga. Baik. Perkara apa itu? Jadi begini, kalau kantor hukum saya nih, pengacara itu kan ada banyak ya. Pengacara ini banyak menangani perkara. Tetapi di kantor saya ini mengkhususkan diri untuk menangani perkara family law, khususnya family law ya, khususnya terkait waris, kawin cerai, pembagian harta, kemudian perkara-perkara terkait administrasi kependudukan dan all about family. Kemudian saya memfokuskan diri untuk di bidang pidana. Saya rasa kalau pidana, perempuan pidana, saya rasa waktu itu saya merasa bahwa masih sedikit ya pengacara yang fokus di bidang pidana. Karena kan pidana itu kan kejam ya, keras. Kita berhadapannya sama polisi, sama jaksa, sama bapak hakim. Nah, kemudian saya mengkhususkan diri untuk di PKPU dan Kepailitan. Nah, untuk perkara yang mengena di hati saya, ini mungkin waktu saya menangani permasalahan keluarga. Kapan itu? Mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Saya lupa tepatnya. Perkara apa itu? Jadi perkara ini mamah, papa atau orang tua ini mau mencoret anak anak kandungnya. Anak kandung. Supaya tidak menjadi anak kandungnya, agar anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris dari kedua orang tua. Jadi orang tua ingin agar anak kandungnya tidak mendapatkan ahli waris sehingga dicoret dari kakak berarti nyoretnya. Harusnya ya. Iya. Kalau terus gimana itu? Jadi kalau bahasa ini ya, bahasa anak sekarang bilang dicoret dari kakak. Awas lu jahat-jahat sama orang tua, dicoret ntar dari kakak. Ya kurang lebih bahasanya seperti itu. Itu kronologisnya kayak apa sih? Awalnya itu seorang anak, kita sebut aja dia Agus. Ya, Agus. Nah, si Agus awalnya ini mengelola perusahaan Polowijo di Lamongan bersama keluarganya dia. Nah, pada waktu itu dia sempat gegeran sama kakaknya dia. Karena gegeran, orang tuanya ini bilang, udahlah kamu nggak usah bantu di perusahaan, kamu keluar aja. Nanti sama orang tua dikasih sangu 2,5 M untuk si Agus ini buka usaha. Yeah. Akhirnya pada waktu itu si Agus ini mendapatkan uang modal usaha cuma 500 juta. Berarti kan sisa 2 M nih yang belum dikasih sama orang tuanya. Nah, namanya usaha itu kan dinamis ya, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, pada waktu itu orang tuanya masih belum bisa memenuhi janjinya terhadap si Agus ini. Marah dong Agus. Marahnya Agus, dia nggak mungkin memukul orang tuanya. Tapi dia suka bikin resek di rumah. Entah dia nyetel musik kenceng. Ngerecokin ya? Ya, intinya dia bikin sebel kedua orang tuanya lah dengan cara-caranya dia. Terus kemudian si Agus ini juga misal nih dia sengaja naruh mobil di depan gerbang pintu supaya orang tuanya nggak bisa keluar masuk nih. Ya hal-hal yang seperti itu yang dilakukan si Agus ini sampai orang tuanya tuh sebel. Nah pada waktu itu si Agus ini datang ke kantor saya untuk dibantu dimediasi sama kedua orang tuanya agar orang tuanya ini menyerahkanlah sisa janjinya yang 2 miliar tersebut. Menghubungi Sis. Ya. Terus? Setelah dia berkelana ke beberapa pengacara besar di Surabaya, dia datang ke kantor saya menyampaikan nih ke si Agus,
pada pokoknya kalau kamu melawan orang tua, jatuhnya durhaka. Karena namanya anak, itu ada yang namanya anak durhaka, tapi orang tua durhaka itu kan tidak ada. Orang tua durhaka itu. Betul. Saya kirimilah orang tuanya surat undangan klarifikasi dan mediasi. Tetapi karena saya kirimin surat tersebut, ada kop suratnya nih dari kantor hukum, bla 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 bla. Orang tuanya ini mungkin ini ya deg-degan, akhirnya orang tua ini mencari alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan anaknya ini secara hukum. Diajukanlah, jadi klien saya ini digugat perdata dengan petitum agar menjadikan si anak ini bukan lagi anak kandungnya. Karena mungkin tersinggung, karena mau dimediasi itu nggak jadi, digugatlah anaknya. Betul. Di mana? Di pengadilan mana? Pengadilan Negeri Surabaya. Dan itu betul-betul gugatan masuk ya? Gugatan agar anaknya dicoret dari kakak dan ahli waris. Dia dicoret sebagai anak kandung, kemudian dicoret dari seluruh dokumen kependudukan, kemudian dia juga dicoret sebagai salah satu ahli waris. Akhirnya proses gugatan itu berlanjut dan seperti apa? Proses gugatan tersebut berlanjut dan diputuskan bahwa permintaan dari orang tua tersebut ditolak secara keseluruhan oleh hakim. Kemudian karena saya merasa bahwa setiap klien saya itu kan pasti Tuhan yang kirimkan untuk saya. Jadi saya mau mencoba memperbaiki permasalahan keluarga ini. Akhirnya kan saya menyampaikan nih ke klien saya, si Agus ini. Saya bilang, cobalah kamu tunjukkan ke orang tuamu bahwa kamu itu bisa kerja. Akhirnya si Agus ini mencobalah, Bu saya ini nggak ada modal, saya mau kerja apa? Berarti pengangguran sebelumnya dia? Udah anaknya pengusaha, pengangguran, minta duit, ya pantas dicoret. terus. Jadi kan saya bilang nih, saya ini nggak ada modal Bu kalau saya mau usaha. Saya usaha apa? Nah waktu saya jalan mau ke kantor, saya melewati Ngagel. Di Ngagel itu ada salah satu perusahaan taksi. Di depannya itu saya sempat baca tuh, dibuka lowongan pekerjaan untuk driver. Jadi terus? Saya sampaikan, kamu harus menunjukkan ke orang tuamu bahwa kamu itu bisa kerja tanpa ada campur tangan dari orang tuamu. Nah kalau kamu sudah menunjukkan keseriusanmu bahwa kamu bisa kerja, barangkali orang tuamu ini tergerak hati dan memberikan modal tuh senilai 2 miliar. Akhirnya si Agus mendengarkan saya. Jadi terbayang kan, ini Koko Cina, jago bahasa Mandarin. Oh, jago bahasa Mandarin ya. Terus? Iya, karena dia sempat sekolah di luar negeri. Inggrisnya lancar, Mandarin lancar, dan seingat saya dia bisa sedikit bahasa Jerman atau bahasa French. Jadi terbayang kan, ini driver taksi kelas VVIP. Akhirnya jadi driver betulan? Betul. Dan itu berapa lama sih? Anak pengusaha ya, pintar bahasa asing, jadi driver ya? Jadi driver, jadi dia datang nih waktu sidang di pengadilan, saya kan mau menunjukkan bahwa dia ini memang sudah berubah dan dia ini memang ada keinginan untuk bekerja. Dia datang nih, pakai seragam taksi tersebut, nggak boleh sebut merek kan ya di sini. Iya. Jadi datang ke pengadilan pakai seragam taksi? Betul, pakai seragam taksi, seragam biru itu, cuman sama dia di cover pakai jaket, ditutup sama jaket, tapi ketika dia bertemu sama mamanya, jaketnya dibuka. Waktu itu papa mamahnya masih hidup sih, pada waktu mengajukan gugatan tersebut, legal standingnya kan jelas terpenuhi. Kedua orang tuanya, bukan salah satu ini ya Mas ya, kedua orang tuanya menginginkan anak kandungnya yang lahir dari perkawinan yang sah, dicoret sebagai anak biologis, dan dihapuskan nama orang tuanya ini dari seluruh dokumen kependudukan. Terbayangkan kalau jadi anak sakit. Nah, akhirnya kan ditolak pengadilan. Terus endingnya apa itu? Endingnya, wah ini long story. Udah jadi, singkat aja lah, biar nggak berlama-lama. Setelah gugatan itu selesai, kalah nih kedua orang tuanya. Akhirnya kan anak ini mau diusir dari rumahnya. Ributlah itu, dipanggil Babin Kantipmas. Jadi mungkin Polsek Sawahan ini tahu nih cerita ini. Karena Polsek Sawahan ini ditelepon bolak-balik hanya karena pertengkaran dalam keluarga ini. Sampai akhirnya melaporkan kedua orang tuanya di Polrestabes. Si Agus itu ya? Si Agus ini. Oh dilaporkan? Dilaporkan di Polrestabes Surabaya. Tapi kan akhirnya mediasi kan? Tidak ada mediasi. Jadi tidak ada mediasi. Perkara itu berjalan kurang lebih 3 atau 4 tahun. Dan yang lebih lucu lagi ternyata kakak iparnya Agus ternyata klien saya juga.
Kemudian saudara-saudaranya si Agus ini ternyata kenal juga sama saya. Surabaya Ya, sempit itu yang saya ya. maksud dilemanya seorang advokat itu. Jadi antara profesi, dedikasi, dan juga hati nurani. Pasti kan nggak tega juga lah lihat kakak beradik berantem kan begitu sama orang tuanya. Betul. Nah. Jadi ini ibaratnya si Agus ini jadinya public enemy. Public enemy di keluarganya. Seluruh keluarganya akhirnya memusuhi dia. Cuman saya sampaikan, meskipun kamu dimusuhin ketika papahnya sakit, saya suruh dia datang ke rumah Kan sakit. papanya sudah meninggal. Ini waktu papanya masih Oh, sakit. masih sakit. Jadi gugatan itu diajukan ketika kedua orang tuanya masih hidup, kedua orang tuanya masih sehat. Nah sekarang kan papahnya udah meninggal. Yeah. Jadi pada waktu papahnya di ICU, saya sampaikan, kamu sebagai anak, kamu harus tetap berbakti kepada orang tuamu. Iya, iya. Betul. Even nanti kamu di rumah sakit, kamu nggak disapa nih sama keluargamu, Yeah. sama mamamu, kamu harus tetap datang. Terus saya di sana datang ngapain, Bu? Ya udah, kamu tunggu di depan ruang ICU. Iya. Terus saya ngapain di ruang ICU? Ya kan itu papamu. Daripada nanti ketika papamu meninggal, kamu menyesal, lebih Yeah. baik kamu sekarang muka tembok aja. Kamu nggak diajak ngomong, ya udah diem. Yang penting kamu duduk diem di sana, kamu menunjukkan baktimu Dan sebagai seorang papanya anak. meninggal. Betul. Untung si Agus ini mendengarkan saya, karena memang ternyata tidak lama setelah itu papahnya meninggal. Terus dia tanya lagi ke saya, Bu, ini kan papa saya meninggal. Kira-kira ini saya datang nggak ya ke pemakamannya? Terus pasti ya harus datang lah, kan begitu kan? Saya pasti memberikan nasihat yang baik. Saya ini di rumah sakit, saya nggak diajak ngomong, saya dicuekin, Bu. Masa sekarang papa saya meninggal, saya juga pasti dicuekin, Bu. Saya harus gimana? Tunjukkan bakti terakhirmu sebagai seorang anak. Datang. Dia datang. Jadi selama beberapa hari proses pemakaman, kan kalau orang Cina tradisinya kan dia nggak langsung disemayamkan, Iya. tetapi kan menunggu beberapa hari. Iya. Jadi selama beberapa hari itu ya dia datang di situ. Dia dicuekin sama keluarganya, saya bilang, kan yang datang keluarga yang banyak. Kamu Iya. kalau nggak diajak ngomong, ya udah kamu ngomong sama keluarga yang lain. Intinya kamu tetap di sana. Akhirnya kan ya puji Tuhan sekarang dia kan tidak menyesal nih. Kalau seandainya waktu itu dia tidak datang pada waktu papahnya meninggal atau pada waktu papahnya sakit, namanya anak pasti Dan dia sekarang akan menyesal. sudah berdamai ya? Sekarang puji Tuhan keluarga ini sudah dipulihkan. Oh, sudah dipulihkan. Sudah dipulihkan dan dipulihkannya ini lucu. Kan saya bilang nih, karena cece-cecenya sama kokonya itu kan dia diberikan modal usaha sama orang tuanya Iya. ketika menikah. Saya sampaikan, mungkin dengan Agus menikah dan punya anak, orang tuanya mungkin akan luluh. Dan bagusnya si Agus itu mengikuti apa yang menjadi saran saya. Ya pada akhirnya kan begitu biasanya ya. Betul. Orang tua setelah tahu anak sudah menikah, punya cucu kan, Iya. nah, itu akhirnya berdamai ya. Baik-baik Berdamai saja. ya. Jadi berdamainya itu ketika si ibu dari anak ini melahirkan di salah satu rumah sakit di Surabaya, bertanya lagi lah si Agus ini ke saya. Bu, ini gimana ini? Istri saya melahirkan. Saya harus gimana? Apa saya harus memberitahukan ini ke mama saya? Lucu kan ya? Terus, padahal kan ya cucunya. Ya saya Iya kan? sampaikan, kasih tahu mama. Kasih tahu mama, sampaikan berita bahagia ini ke mama. Diturutinlah sama si Agus ini. Tapi kan saya ngelaporkan mama saya, Bu, di Polres. Terus, Saya sampaikan, tetap meskipun nanti mama nggak bales WA, tetap kirim foto baby itu ke mama. Akhirnya kan ada pemulihan dalam keluarga karena seorang baby yang lahir. oh iya. Jadi pemulihannya itu ya karena lahirnya baby ini, otomatis kan si Agus ini kan juga bingung kan. Iya. Bingungnya dia gini, mamahnya itu kan akhirnya berpikir, si Agus ini kan tidak bekerja. Kemudian dia sekarang punya baby. Kemudian dia ini kalau nggak bekerja kasihan. Si istri dan anaknya mau dikasih makan apa. Iya. Luluhnya akhirnya dari sana. Iya. Banyak kasus seperti itu sih. Memang pada akhirnya luluh itu setelah punya cucu, punya anak begitu. Nah, kira-kira hikmahnya apa ya? Pelajarannya apa ya dari kasus itu, Sis? Pelajarannya mungkin saya bisa sampaikan bahwa tidak ada tidak ada orang tua yang durhaka. Di Tidak mana ada orang tua yang durhaka. tidak Betul. ada orang Setuju. tua yang durhaka terhadap anak. Yang ada anak yang durhaka. Apapun perlakuan orang tua terhadap anak, pasti dia memiliki maksud tersembunyi. Apakah ketika anak meminta, apakah orang tua mau mengajarkan anak ini untuk sabar menunggu atau menginginkan anak ini bekerja lebih keras, pasti ada sesuatu
yang diinginkan orang tua sehingga orang tua tersebut tidak langsung memberikan apa yang menjadi keinginan dari anak. Ya, ini juga tidak hanya pelajaran penting buat si Selok yang menangani perkara ini, tapi juga buat masyarakat pada umumnya ya. Kan banyak sekali konflik-konflik keluarga antara seorang anak dan orang tuanya. Betul. Pasti kalau sama-sama menyadari bahwa tidak ada orang tua yang durhaka, yang ada adalah anak yang durhaka. Harusnya seperti itu, prinsip yang kita pegang. Dan itu menjadi pelajaran ya, kasus ini ya. Kasus ini menjadi pelajaran juga, khususnya Karena untuk kan juga saya. punya anak. Betul, karena saya juga punya anak, laki-laki anak saya, sama seperti si Agus. Otomatis kan saya harus tahu nih, bagaimana cara mendidik anak saya dan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Saya kira mungkin permasalahan Agus dengan orang tuanya ini, karena orang tuanya ini kan pendidikannya VOC nih. Berbeda dengan anak zaman sekarang yang Gen Z. Otomatis kan karena komunikasinya ini bermasalah, komunikasi yang jadi keinginan orang tua dan yang menjadi keinginan Agus ini kan ada miss di situ dan tidak terkomunikasikan dengan baik. Akhirnya jatuhnya apa? Gugat perdata, lapor pidana, kemudian beberapa kali tuh Polsek Sawahan itu kan bolak-balik dipanggil hanya karena permasalahan ribut-ribut permasalahan keluarga. Jadi banyak nih ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, yang bermasalah itu sebenarnya bukan cuma 2 orang, tetapi orang di sekitarnya. Cuman jangan lupa, ketika seseorang bermasalah, yang paling happy itu cuma satu. Siapa? Pengacara. Oke sis, kita kembali ke soal profesi sebagai advokat ya. Dengan pencapaian saat ini, si Selo ini sudah merasa puas dengan profesinya? Saat ini saya masih belum merasa saya cukup sebagai seorang pengacara, karena sebagai seorang pengacara saya harus selalu nih belajar. Jadi menjadi pengacara itu bukan siapa yang lebih senior atau junior, tetapi menjadi pengacara itu adalah siapa yang lebih dulu membaca. Jadi siapa yang lebih dulu membaca, siapa yang lebih dulu memiliki jam terbang. Jadi kalaupun saya ada jam terbang tetapi saya kurang membaca, saya rasa saya bukanlah seorang pengacara yang baik. Jadi saya sebagai pengacara, saya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas saya sebagai seorang pengacara dengan selalu kalau belajar. Kalau sudah praktik 11 tahun untuk mencapai ke titik yang disebutkan tadi, butuh berapa lama lagi? Mungkin karena sejak awal, saya ini kan orangnya suka penasaran ya. Dan ilmu hukum itu adalah ilmu yang dinamis. Jadi tiap kali permasalahan hukum, saya selalu berusaha untuk belajar sesuatu lagi dari permasalahan tersebut. Karena itu sekarang ini kan saya merasa bahwa dunia bisnis ini cukup menarik. Jadi akhirnya saya memutuskan saat ini selain sebagai pengacara, saya juga memilih profesi sebagai kurator dan pengurus PKPU. Oh, kurator juga ya? Ya, oke, keren. Terus kalau bicara tentang dunia advokat ya, kira-kira advokat atau pengacara di Indonesia ini yang menurut si Selo itu kok bisa seperti itu ya gitu? Siapa? Kalau di menurut Indonesia, si Selo itu di Indonesia nih? Di Indonesia nih ya. Kalau di Indonesia sebenarnya yang saya suka siapa ya? Pasti ketua saya dong. Siapa ketuanya? Prof. Oto Hasibuan. Tapi sebenarnya dari Pradi, ya? Ketum Pradi. Ketum Pradi. Betul. Tapi yang paling saya suka dan yang menginspiring saya menjadi pengacara itu sebenarnya adalah Hillary Clinton. Oh, oke. Jadi seorang ibu rumah tangga, pengacara, kemudian istri seorang presiden dan sempat nyapres tapi kalah. Loh, kalau Pak Oto itu apa yang bikin sis kagum dengan beliau? Saya kagum dengan Prof. Oto karena beliau menangani perkara Jessica. Pada waktu itu kan beliau memberikan terobosan-terobosan hukum. Kopi Vietnam tuh. Iya, kopi Vietnam. Saya rasa menjadi pengacara itu bukan hanya kita menguasai materi, tetapi kita juga harus kreatif nih. Kreatif melakukan pembelaan kepada klien kita. Ingat, meskipun klien kita bersalah, tetapi klien kita memiliki hak-hak yang memang harus diperjuangkan. Artinya seorang pengacara itu mendampingi klien bukan untuk membebaskan, tapi melindungi hak-hak dia sebagai seorang terdakwa, seorang terpidana kan begitu. Nah, sis, apakah ingin menekuni profesi ini seumur hidup atau mungkin suatu saat pada akhirnya udahlah aku tinggalkan ini profesi ini?
Mungkin saya akan berhenti menjadi pengacara ketika saya sudah menjadi petani. Balik lagi ya. Iya, kan itu cita-cita masa kecil. Slow living. Betul. Yeah. Cuman saat ini masih belum ada hal yang membuat saya untuk berhenti menjadi pengacara. Jadi kalaupun nanti saya tua, saya tetap mau jadi pengacara. Karena saya sampaikan, pengacara itu ibaratnya ini sudah mengalir dalam aliran darah saya. Jadi kalau misalkan nih ya, aliran darah saya nih dipotong, di situ munculnya udah advokat. Begitu, Padahal Mas. ada background keluarga advokat nggak? Tidak ada. Nggak ada kan? Ini kan karena titik baliknya tadi saat di gereja itu kan ingin jadi relawan. Sebenarnya pengacara itu sebenarnya adalah all in. Ketika kita menjadi pengacara, kita bisa menolong orang lain bukan hanya dengan uang. Karena kalau kita menolong orang lain dengan uang itu kan terbatas. Mungkin kita bisa membantu dia dengan uang hanya untuk dia makan 1, 2, 3 kali. Tapi bayangkan, contohnya seperti saya menangani perkara Agus tersebut. Ketika saya menangani perkara Agus, saya bisa membantu pemulihan sebuah keluarga. Otomatis kan di situ selain saya mendapatkan pelajaran dari case tersebut, saya kan juga merasa bahwa saya ini menjadi manusia, bukan hanya manusia yang hidup bernafas, cuman gitu doang saya hidup. Berarti keinginan untuk menanggalkan profesi ini sekarang ini belum terpikirkan ya? Sekarang, besok, nanti masih belum terpikirkan. Masih belum terpikirkan, kecuali tadi saat sudah menjadi petani. Nah, yang terakhir, Sis Selo, apakah kelak ingin anak-anaknya Sis melanjutkan profesi ini? Saya membebaskan anak saya, mau menjadi profesi apapun anak saya nanti, saya akan tetap support dan dukung anak saya. Apapun keinginan dia? Apapun, kecuali jadi... Karena kan kadang ada orang tua itu yang ya ingin memberikan legacy kepada anaknya, bahwa profesinya ini juga profesi yang sangat mulia begitu. Memang pengacara itu disebut sebagai profesi yang officium nobile. Profesi officium nobile itu maksudnya profesi yang paling mulia. Tetapi dalam hal ini sama seperti saya mengikuti passion saya, sehingga saya menjadikan advokat itu sebagai hobi saya, bukan sebagai pekerjaan. Maka saya berharap anak saya itu bisa sama seperti saya. Dia bisa menemukan passion dalam hidupnya, kemudian dia bisa bekerja bukan hanya karena ingin mencari cuan, tetapi dia juga bisa hidup dalam profesinya tersebut. Karena ketika kita hidup dalam profesi kita dan profesi kita tersebut menjadi passion dalam hidup kita, maka anak saya tidak akan pernah merasa bahwa dia sedang bekerja. Karena hobi tadi ya? Karena hobi inilah, sehingga setiap hari Sis ini senang terus kemana-mana, ke pengadilan, ke kejaksaan, ke kepolisian, senang terus ya karena hobi ya? Hobi sudah yang hobi dibayar. Baik, Sis Selo, kawan Jawa Pos, ini tadi kita berbincang dengan salah satu advokat di Surabaya, Sis Elo Dwi Kaja, yang cukup menarik, terutama tadi ada beberapa pelajaran yang tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Sis Selo, terima kasih atas kehadirannya di studio Jawa Pos Media, dan sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.